siapa nih yang ajan mati aja lah gitu. Tapi si tetua ini nggak mau salaman. Oke, tiba-tiba si ceweknya kemasukan, kesurupan. Loh, teman kamu tanya nggak mens atau enggak? Kalau mens jangan ikut, harusnya dikasih tahu kamu harus pergi dari sini. Iya. Kalau enggak kamu bakal mati. Kalian bakal mati. Oke, Ray, lu dulu kan kuliah nih. Pernah nggak ngalamin KKN program lah, biasa pasti ada kan? Jelas, kita ke desa. Lo tau kan gue dari kota kecil. Nah, Oke, ya. Desa lebih kecil lagi tuh. Oke, ya. Desanya tuh lu tahu nama desanya atau mungkin pernah dapat informasi tentang desa itu? Sebelumnya enggak, sampai akhirnya gue kesana kayak ada tempat kayak gini gitu. Oke. Nah, berarti lu ngalamin juga kan ada beberapa hal yang ganjil gitu di desa itu? Jelas. Jadi kayak kan gue nggak tahu nih, gue nggak pernah kesini. Jadi ada dari hal-hal mistis, ada dari kayak kebiasaan orang-orang sana yang agak berbeda lah. Oke. Nggak biasa bagi gue. Ya, ada ritual dan segala macamnya mungkin. Iya, bisa dibilang gitu. Oke, nah ini juga ada cerita juga dari gue sebenarnya. Nah, gue dapat cerita ini dari satu teman gue lah katanya. Jadi ada 3 dokter, salah satunya ya temennya teman gue itu dokter kandungan. Oke. Ditugasin ke satu desa katanya. Pelosok. Ya pelosok juga, pelosok juga, kurang lebih begitu. Nah, akhirnya kan izin ke orang tuanya, saya mau praktik dan segala macamnya, ditugaskan di sana. Oke. Gak ada informasi apapun. Sebenarnya udah dikasih tahu dari ibunya kalau kamu misalkan datang ke satu desa orang, ikutin aja aturan yang ada di sana. Benar. Jadi kalau kata pepatah, di mana bumi diinjak di situ langit dijunjung. Kurang lebih begitulah ya. Akhirnya oke lah katanya, ya udah nggak apa-apa, tenang kok, nggak akan ada masalah apa-apa. Kayak gitu. Oh, rada skeptis nih si anak ini. Oke. Dokter sih ya. Ya begitulah ya dokter. Gitu. Pasti pikirkan secara logika gitu. Iya, semuanya pasti ada. Iya. Nah, bertiga kan, dan mereka tahulah teman-teman satu praktik juga, satu rumah sakit mungkin ya. Nah, ada 3 itu, satu cewek, aku bilang. Satu cewek itu ya emang paling giling, karena emang satu cewek ini kan, satu nih cewek dan dua-duanya tuh kan cowok tuh. Jadi ya paling dilindungi lah gitu, kan khawatir. Oke. Datang disambut tuh sama desa kan, sama orang gitu. Terus ada lagi Pak Lurah sama satu tetua lah gitu. Tetua tuh kayak seniornya warga di sana. Iya, kalau di gunung misalnya kayak kuncian gitu. Ya, kurang lebih begitulah. Kuncian desa. Kuncian desa gitu. Tapi orang bukan kunci. Oke, benar. Oke. Nah, lanjut salam-salaman, tapi si tetua ini nggak mau salaman ke temannya ini, si siapa namanya, Adit tuh, Adit ya. Ke Adit doang apa? Iya, ke Adit doang, dia nggak mau. Dia ngeliatin, diam, geleng-geleng doang. Gitu. Karena emang nggak ngerti bahasa kota, maksudnya dia kan orang desa. Ngadi-ngadi. Iya, oke. Di si Adit kali ada aura tertentu, dia kan sakti. Nggak ada. Kan orangnya skeptis. Oh iya benar, dia kan dokter ya? Iya, dia kan dokter gitu. Nah, akhirnya kan disambut sama Pak Lurah, nanti tinggalnya di sini ya gitu, tenang, di sini warga-warga ya emang pakai bahasa daerah, jadi kadang nggak semua bahasa Indonesia gitu atau bahasa nasional tuh dipakai katanya gitu. Nah, Adit ini ngerasa curiga nih, kenapa nih gitu. Akhirnya datanglah Pak Lurah. Dek, maaf ya gitu, emang si bapak ini nggak terlalu biasa dengan orang baru langsung salaman gitu. Oh gitu. Karena ya pendatang gitu, terus mungkin emang rasa curiganya tinggi gitu, jadi nggak langsung salaman gitu aja gitu. Wajar sih, wajar. Kayak gitu. Oke, akhirnya dikasih tahu kan nih tinggalnya nanti di sini selama beberapa bulan, lalu nanti kliniknya nanti akan dikasih tahu besok, dia bilang gitu. Oke, nanti hari ini istirahat aja. Nah, jadi kayak dikasih rumah dinas gitu. Iya, dikasih tempat gitu sama lurahnya. Oke, jadi kayak KKN bener. Ya kurang lebih KKN memang. Tapi ya mungkin emang dari pemerintahnya juga kan sama Pak Lurah gitu langsung gitu. Akhirnya nah setelah ngobrol-ngobrol sama Pak Lurah, biasa kan bercengkrama, mencairkan suasana kan, namanya pendatang baru, tiba-tiba yang cewek ini pingsan. Waduh. Nggak ada sebab apapun tuh, kok pingsan nih gitu kan.
dicek nih kak nggak ada apa-apa, ditanyain oh mungkin kayaknya kecapean perjalanan. Ya, nggak sakit juga? Nggak ada sakit, nggak ada riwayat Oke. apapun sebelumnya, sebelum berangkat gitu ya, nggak ada sakit apa gitu, nggak ada. Akhirnya dibawalah kan ke kamarnya, terus bangun tuh, kalian ngerasa nggak sih ada yang aneh sama desa ini gitu. Si cewek yang ngomong kayak gitu? Cewek yang ngomong gitu. Ngomong ke dua temennya Kedua apa? temennya. Oh, jadi orang lain, orang desa lain tuh belum dengar? nggak dengar, karena ketika udah pingsan akhirnya langsung izin, ya udah pas saya masuk dulu ya, bawa teman saya nih lagi sakit. Oke, datang masuk, mungkin kamu kecapean aja gitu. Jadi kayak mungkin halusinasi atau mungkin sensitif gitu kan. Iya benar. Kita kan nggak tahu namanya cewek. Iya. Oke. Nah akhirnya ya udahlah, akhirnya ditenangkan gitu kan, dicairkan, ya mungkin kecapean aja. Gak lama ada satu warga datang ketok-ketok, mas maaf ya gitu, nanti sebelum maghrib datangnya ke sungai gitu. Minta mereka bertiga? Iya, mereka datang ke sungai gitu. Ditanyakan buat apa, ya biasa ada ritual kalau misalkan orang masuk atau pendatang baru gitu di desa. Akhirnya datanglah, terus ditanyakan lah, kenapa emangnya, saya nggak terlalu percaya sama ritual. Adit tuh biasa kan orangnya skeptis. Tanya, nah tiba-tiba si orang ini ngomong, loh kamu harus ikutin aturan desa ini, kalau misalkan enggak kamu bakal kena bahaya, ngancem. Diancam sama si warga yang manggil? Iya, langsung diancem. Tapi kan ya akhirnya nggak mau ngelawan kan, ingat juga dari pesan orang tuanya, kalau kamu datang ke desa orang ya udah ikutin aja tuh. Iya benar, ikutin aja. Akhirnya ya udah Pak, nanti saya akan datang gitu. Ya udah segera ya gitu. Datanglah, udah bertiga tuh, di tengah perjalanan si cewek ini sakit perut tiba-tiba. Ditanya kenapa, kayaknya mau datang bulan, sakit. Iya biasalah. Biasa kan. Ya udah coba mungkin periksa atau mungkin ya kita istirahat aja dulu gitu kan, takutnya, maksudnya karena ngerti kan nih si cewek lagi sakit nih, jangan dipaksain gitu. Benar. Nah tiba-tiba ada satu cewek dari warga sekitar, dia kelihatannya agak bule memang, datang ngasih tahu, loh sakit perut itu belum tentu mens gitu. Oh dia kasih tahu ke cewek itu? Iya. Terus langsung nyuruh 3 orang itu tuh, ya termasuk Adit itu, ayo datang segera gitu, ritualnya udah mau mulai. Oh langsung manggil mereka, iya, ayo buru masuk. Dia nggak peduliin kondisi cewek ini? Nggak peduli gitu. Curiga kan? Iya. Tapi ya karena balik lagi kan pesannya ya aturan desa, ya udah ikutin aja. Bener sih, kayak menghargai juga nggak sih? Menghargain juga, namanya kepercayaan orang, ya udahlah ikutin aja gitu. Iya benar. Yang penting jangan terlalu dipercayain, kita ngehargain aja cukup. Iya. Kayak gitu. Akhirnya datang, mau dimandiin kembang 7 rupa. Ingat banget ya? Semuanya mereka bertiga? Iya, bertiga-tiganya tuh dimandiin. Tapi sebelum mandi akhirnya mereka ganti baju dulu, pakai baju khas buat ritual itu, kayak kain batik doang. Oh, kayak ritual siraman kalau manten. Iya, betul. Tapi serem weh. Nah, menurut lo gimana? Itu serem, kayak lo nggak tahu itu tujuannya buat apa gitu gak sih? Iya, betul. Oke, terus kasih tahu kan. Udah ikut aja. Akhirnya disuruh ganti baju, kan, ada cewek-cewek sama cowok-cowok gitu kan. Terus di sana ternyata nggak cuma 1 atau 5 orang, mungkin 10 mungkin ya, agak banyak kan memang. Warga semua. Dimandiin, setelah dimandiin langsung dikasih tahu, kamu jangan ngelewatin jembatan ini. Dekat di sungai itu tuh ada jembatan, kamu jangan ngelewatin jembatan ini. Di sana kan ada sesajen, ada banyak barang-barang ritual yang memang harus dihormatin. Dan kalau misalkan kamu ngelewatin sini, berarti itu bukan tanggung jawab warga ya. Oke, jadi bagian itu apakah masih dari bagian dari desa mereka apa? Betul, itu bagian dari aturan desa. Oke, terus? Nah akhirnya ya udahlah ikutin aja kan, nurut, balik tuh, pulang kan kamar masing-masing. Oke, tiba-tiba si ceweknya kesurupan. Kesurupan, teriak-teriak segala macam, terus dilihat, lah kasurnya ada darah. Oh ternyata mens. Gitu kan. Dan nggak cuma, biasanya kan gue nggak tahu ya benar atau enggak, ini gue juga konfirmasi. Kalau misalkan mens kan biasanya lembus nih, nggak banyak banget kan, biasanya beberapa titik doang gitu kan. Iya, bukan kayak darah yang tumpah gitu, enggak kan. Iya. Nah cuman di kasur itu emang cuma beberapa, mungkin segini lah katanya, segini gitu kan, segini gitu, gede kan. Nah
setelah dari sana masih ngalir lagi ke bawah kaki gitu, darah amis kan. Penyakit itu mah. Nah cuma gue nggak tahu juga, dia bisa bilangnya mens gitu, Oke. tapi sampai segitunya kan itu udah jadi tanda tanya kan. Iya benar, bahaya. Bahaya kan. Apalagi mereka di pelosok, mau dibawa Betul. kemana dia? Betul. Nah akhirnya kan dicegah karena teriak-teriak segala macam kan, Oke. dendam gitu. Heeh. Tiba-tiba si tetua itu sama Pak Lurah datang. Yang nggak mau salaman tadi kan? Iya, yang gak mau salaman tadi datang. Loh ada apa ini katanya? Kenapa nih teman kamu gitu? Ini masukan ya? Iya. Oke, kamu ini tadi ikutin ritual kan? Iya. Loh, teman kamu tanya enggak mens atau enggak? Katanya. Kalau mens jangan ikut harusnya. Nah, itu dia. Nah, dari sana akhirnya dikasih jampe-jampe segala macam. Oke. Terus si tetuanya itu nanya, cewek ini lahir kapan? Tanggal lahirnya. Iya, tanggal lahirnya lahir kapan? Tapi Terus? dicegah sama Pak Lurah, Pak, jangan, udah, jangan ditakut-takutin. Mau privacy juga nggak sih? Privacy, betul, Iya. udah Pak, jangan. Ya udah, Oke. akhirnya udah mulai agak tenang kan? Iya. Udah mulai agak tenang, ya udah istirahat aja, nanti besok pagi kita akan mulai tugas. Katanya gitu, Oke. tugas ke klinik gitu. Iya. Nah, akhirnya udah tuh mulai tenang kan, ya udah kita tidur aja. Nah, pas mau tidur itu kan si Adit tuh kan biasanya main HP dulu kan, Iya. nggak langsung tidur gitu. Ya biasa. Biasalah kan, jadi di bawah jam 9 tuh belum tidur. Tiba-tiba dia ngedenger suara di dekat dapur, ada yang makan. Oke. Datang ke dapur, nih ada yang makan nih gitu kan, siapa gitu. Pas dilihat lagi diem aja kan, salah satu temennya langsung negor, lu kenapa? Yang cowok. Iya, yang cowok tuh. Ya. Lu kenapa? Itu loh ada yang makan. Mana? Pas dilihat lagi loh, hilang. Berarti si Adit melihat Iya, makhluk halus. makhluk halus itu. Oke. Gitu. Yang cewek di mana? Yang cewek masih di kamar. Dia nggak ada. Oke. Nah sebelum masuk tuh udah ada, dia lihat lagi pas ya udahlah kita mau tidur gitu kan. Ya. Kita balik ke kamar masing-masing. Sebelum balik ke kamar dia ngeliat lagi ada satu perempuan. Di mana? Di dekat kamarnya si cewek ini. Yang lihat Adit lagi. Si Adit lagi. Yang paling skeptis justru yang Iya, diliatin ya. Diliatin tuh paling skeptis justru. Waduh. Oke. Dikasih Terus? tahu kamu harus pergi dari sini. Ya. Gitu. Kalau enggak kamu bakal mati. Diusir. Langsung cabut sih kalau gue. Langsung cabut kan. Iya. Si Adit mah ya udah bodo amat, maksudnya orangnya kayak gitu soalnya. Udah diliatin pun masih. Iya, masih kayak lu ngapain sih ngancam-ngancam, nggak usah lah gitu kan, kayak gitu. Oke. Akhirnya nah terus dia matiin lampunya. Iya. Gitu. Oh, orangnya masih muncul. Gitu. Siluetnya masih ada ya? Siluetnya masih ada. Siluetnya masih ada. Loh kok nggak pergi? Nah si teman laki-lakinya ini keluar lagi, lu kenapa dimatiin? Udah nyalain aja. Iya. Dinyalain, lah hilang lagi. Hilang tuh langsung. Oke. Karena udah ada temennya kali ya, Iya makanya hilang. Mungkin. Disengin si Adit. Nah iya, mungkin ya, gue nggak tahu. Iya. Nah ketika lah udahlah matiin aja nggak apa-apa, dimatiin lagi sama si Adit tuh iseng kan. Oke. Terus matiin, lah siluetnya ada lagi. Temennya lihat? Enggak. Oh. Iya. Tapi bisa jadi halu juga gak sih? Mungkin, nggak tahu. Mungkin ya. Akhirnya ya udahlah, lu nggak usah, gue nggak peduli lah lu mau matiin atau enggak, gue mau tidur aja deh gitu. Tapi gue agak keganggu gitu aja. Gitu. Akhirnya ya udah dinyalain, hilang lagi. Gitu. Masuklah ke kamar. Subuh baru bangun mereka tuh. Nah sampai semalam itu tuh nggak ada kejadian apapun. Tapi santai banget ya dia tidur habis lihat penampakan. Iya, Bangun emang pagi, wah udah cerah. emang orangnya skeptis. Iya. Gitu. Nah akhirnya azan subuh kan, bangun, sholat gitu kan. Nah si cewek ini ngeronta-ronta pas azan subuh. Kesurupan lagi. Repot sih, kata gue pulang. Iya. Itu kan mending pulang. Iya. Tapi karena memang ya Adit orangnya gitu kan, ya tanggung jawab sebagai dokter gitu. Iya sih, itu juga tugas mereka tahu. Betul. Ya akhirnya ya udah bertahan aja, ini paling ya di ruqyah lah, bacain ayat kursi segala macam kayak gitu. Oleh warga atau oleh mereka berdua? Adit aja. Oleh Adit, oke. Oke, nah terus ngaji lah di sana gitu kan. Setelah udah mulai tenang, diajanin segala macam.
Ya sempat ini sih, sempat teriak si ceweknya gitu, lu siapa nih yang ajan mati aja lah gitu. Ngelawan dia ya? Lawan dia, yang ajan mati gitu, kayak gitu. Nah akhirnya mulai. Terus Adit ngapain digituin? Masih aja lanjut gitu. Gak peduli sih Adit. Iya, dilawan aja gitu. Adit mentality ya. Iya betul lah. Memang gue gak tahu itu red flag atau green flag sebenarnya. Green flag ya. Kita butuh Adit di satu ini. Adit memang. Nah akhirnya mulai tenang lah, balik lagi. Iya. Mulai tenang. Terus ya udah, gue sholat dulu ya, lu jagain dulu sebentar. Gue mau wudhu. Habis itu gue datang sini, mandi gitu. Mandi, habis mandi gue sholat ngaji. Habis lu mandi, lu sholat lanjut gitu. Akhirnya ngaji segala macam, sholat, gak ada terjadi apa-apa. Tiba-tiba si ceweknya bangun, lu ngapain ngaji di sini? Udah sadar nih? Udah mulai sadar ya, lu ngapain ngaji di sini? Loh, kok gue tembus gitu? Ada apa gitu? Tembus lagi? Iya, jadi kayak darahnya tuh masih ada ternyata. Aduh, yang kayak gitu-gitu harus beneran bersih sih, biar gak ketempelan makhluk halus gitu. Itu. Ya, terus kan si Adit klarifikasi, sorry nih bukan maksud apa-apa segala macam. Nah si ceweknya akhirnya ya maklum lah, ya kayak ya udahlah, gue juga ngerti kalian gitu, pasti punya alasan. So dari sana beres, temennya kan beres mandi langsung sholat. Si Adit langsung nelpon mamanya gitu, Bu, gimana kabarnya segala macem lah gitu. Si ibunya nanya, itu teman kamu yang perempuan gimana? Loh kok tahu gitu? Enggak ya kan namanya cewek gitu, jadi khawatir dia bilang. Terus akhirnya Adit nanya, Bu, ini mau nanya sebenarnya tapi agak gimana gitu karena takut nanti Ibu khawatir. Akhirnya si ibunya ya udah nggak apa-apa, tanya aja. Adit nanya, Bu, sebenarnya aku bisa lihat makhluk halus gak sih? Gitu. Sedari kecil gitu ya. Akhirnya dikasih tahu lah sama ibunya, iya sebenarnya dari kecil kamu udah bisa. Oh, pantas. Gitu. Akhirnya kan dari kecil kamu udah bisa. Terus sering kemasukan juga, sering kesurupan. Si Adit ini. Sampai pernah satu kali dia mukul mamahnya. Waduh. Sampai pingsan. Gitu. Bapaknya kemana? Bapaknya akhirnya ngejagain gitu, ketika udah tahu, bini gue pingsan nih gitu. Akhirnya dijagain. Dari kecil itu? Iya dari kecil. Gitu. Nah setelah dari sana akhirnya dibawa ke orang pinter lah. Iya. Orang pinter dijampe-jampe biar mata batinnya tertutup, nggak bisa lihat lagi. Dan katanya permanen. Jadi jampe-jampenya itu bikin Adit selamanya nggak bisa lagi lihat yang kayak gitu-gituan. Betul. Nah si Adit jadi penasaran loh. Kalau misalkan permanen, kok aku jadi bisa lihat lagi? Iya, kebuka lagi justru. Oh gitu ya, kamu ada ketemu orang nggak gitu, atau ditepuk sama siapa gitu? Iya ya, di desa itu ya. Akhirnya dikasih tahu lah, iya waktu pertama kali nginjek sebenarnya nggak lihat apa-apa, tapi setelah kenalan sama ketua di desa ini jadi bisa lihat lagi. Nah mungkin berarti itu gara-garanya. Alasannya si tetua itu nggak mau nyentuh dia ya? Iya. Alasannya tetua tuh nggak mau nyentuh dia gitu, kayak salaman gitu dia nggak mau. Tapi satu momen dia pernah ada ditepuk itu 3 kali. Cuma gitu doang, udah cabut. Lah diaktifin berarti? Iya, jadi akhirnya diaktifin lagi, dibuka lagi tuh si mata batinnya. Repot jadi Adit. Nah masalahnya di sana. Akhirnya kan mulai ya ternyata buka lagi gitu. Iya. Habis beres nelpon dia ngeliatin keluar. Ada nenek-nenek ngeliatin aja di depan rumah mereka. Ngeliatin aja. Kenapa nih nenek? Disadarin lah sama temen cowoknya. Bit, lu kenapa? Kok dia mulu dari tadi? Padahal lu udah beres nelpon tuh 15 menit yang lalu loh gitu. Lama juga dia bengong berarti. Iya dia bengong ngeliatin. Itu loh tadi di depan ada nenek-nenek. Nenek-nenek mana gitu. Ternyata hantu juga. Terus mulailah gitu kan udah macem-macem tuh. Sana akhirnya ya udah kita siap-siap aja langsung gitu kan mau ke klinik kerja. Dianterin sama Pak Lurah. Kliniknya katanya jarak 3 km lah, jadi dianterin naik mobil. Nah akhirnya dikasih tahu aturannya. Kalau misalkan diantara kalian ada yang belum beres,
harus diberesin sesegera mungkin gitu. Kalau memang belum beres ya udah tinggalin aja gitu. Pulang harus sebelum jam maghrib. Oh, maksudnya kerjaannya kalau belum beres pokoknya udah tenggo harus, gitu. Ya tenggo gitu, harus maghrib. Oke. Kalau misalkan ada yang lebih duluan selesai gimana Pak? Ya udah harus ditungguin kamu. Jadi pokoknya pulang harus bareng. Oh, tiga-tiganya harus bareng? Iya, tiga-tiganya harus bareng karena katanya itu aturan dari desa. Dari sini udah ditetapkan lah sama masyarakat, harus di dalam rumah sebelum maghrib, terus gak boleh siul-siul yang gitu-gitu, malam tuh gak boleh siul-siul yang gitu. Terus batas waktu malam itu jam 10. Jadi misalkan gini, sebelum maghrib harus ada di dalam rumah, habis maghrib misalkan setelah maghrib mungkin jam 7 gak apa-apa keluar rumah. Tapi jam 10 udah harus di rumah lagi gitu. Paham. Jam malam ya? Jam malam kayak gitu. Nah akhirnya udah nyampe nih kan ke kliniknya, Pak Lurah bilang nih bawang, ini buat apa Pak? Gitu. Kasih ke siapa tuh? Ke tiga-tiganya gitu. Tiga-tiganya, loh ini buat apa Pak? Buat jaga-jaga gitu. Oh, itu biasa nolak bala sih. Betul, kayak ya mungkin ya ada tolak bala kayak gitu. Atau juga karena emang dulu gua waktu di KKN sendiri nggak terlalu gimana banget justru, makanya jadi kayak ini cerita agak aneh juga gitu. Ya akhirnya lanjut lah ya, balik lagi. Setelah dari bawang, terus nanti dikasih tahu nanti kalau misalkan pulang bakal ada yang jemput katanya. Namanya bapak ini, mobilnya ini, pokoknya udah dikasih tahu ciri-cirinya gitu kan. Oke, akhirnya lanjut tuh sampai selesai. Mungkin beberapa minggu nggak ada kejadian apa-apa. Jadi mereka pikirnya ya udahlah, mungkin udah selesai gitu kan. Mungkin beberapa minggu tuh udah nggak ada apa-apa. Nah satu hari si Adit ini ulang tahun. Akhirnya karena ulang tahun jadi ngajak teman-temannya, ayo kita main lah gitu ke pariwisata gitu, tempat namanya kan desa pasti ada tempat-tempat indah gitu. Iya benar. Healing yang gitu-gitu. Bertiga doang nih dia ngajaknya. Bertiga doang. Iya. Izinlah ke Pak Lurah, Pak, Sabtu Minggu nih mau izin dong pinjem mobil gitu. Buat jalan-jalan, kita juga lagi libur, terus ya saya juga lagi ulang tahun nih, saya mau liburan lah gitu kan. Akhirnya diizinin, ya udah nggak apa-apa, tapi ingat ya sama aturan desa. Akhirnya jalan, ketemu, lihat oh ini ada tempat pariwisata enak nih gitu kan. Dan akhirnya di tempat itu yang mereka foto-foto dan segala macem. Nah pas mau pulang, ayo kita pulang gitu kan. Dulu gue mau ganti baju dulu sebentar nih, kata si ceweknya. Di tempat wisata itu? Ya tempat wisata itu. Nah kejadian aneh lagi baru datang yang ini. Jadi ketika ganti baju, ada yang nemenin kan, ya udah lu temenin, gue nyiapin dulu mobil, parkir dulu. Kan. Nah pas datang akhirnya beres tuh, si ceweknya keluar, tapi tatapannya kosong, liatin depan aja, dipanggil kan. Lu kenapa istighfar kayak gitu kan. Lawan nggak dibalas apapun. Aduh, kerasukan lagi. Akhirnya noleh gitu, temennya datang, teman cowoknya yang satunya lagi. Ini kenapa lagi dia gitu kan. Akhirnya dia mulai kambuh lagi gitu kan. Nengok, liatin ke dua temannya tuh, nengok, liatin, kalian bakal mati. Dia ngomong kayak gitu. Udah beberapa kali ya, dia udah ngusir, dia bilang kalian bakal mati. Iya, kayak gitu, kalian bakal mati. Terus? Ya diem nih, mana macam-macam nih takutnya kan. Udah kita bawa aja gitu kan. Gue juga nyiapin barang-barang yang dia tuh bawa deh, temenin ke dalam mobil gitu, tenangin dulu gitu. Nah barang-barangnya si cewek ini kan karena masih ada beberapa yang ketinggalan kan, akhirnya diberesin dulu. Sama si Adit masuk ke dalam mobil, ngeliat si ceweknya ini mau macem-macemin temen cowoknya, dalam tanda kutip seksual ya. Cewek ke cowok? Iya. Tapi si Adit nyalahinnya si cowok karena dia namanya cewek kan nggak mungkin gitu kan. Oh jadi Adit nuduh temennya nih? Nuduh temennya, lu ngapain, lu jangan mentang-mentang dia lagi kayak begini, lu bisa macam-macam. Lu bisa manfaatin gitu. Ya akhirnya mereka tengkar kan di sana, berkelahi lah, terus pukul-pukulan dan segala macam. Aduh parah sih. Nah pas lihat, lah teman cewek kita mana nih?
ternyata kabur, lari. Selagi mereka berantem, ceweknya kabur. Iya. Oke, terus? Kejar-kejar lah, akhirnya dikejar-kejar sampai masuk ke dalam hutan kayak gitu. Iya. Susah payah akhirnya berhasil gitu kan. Ya udah langsung kita bawa gitu. Karena udah mulai agak sore nih gitu. Nyampe ke rumah pasti bakal maghrib lebih nih. Iya, apalagi ada jam malam ntar. Gitu. Masuk dalam mobil masih teriak-teriak tuh si ceweknya. Duh, masih kesurupan dalam mobil. Kesurupan, iya. Oke. Kesurupan, azan langsung berkumandang tuh di sana. Akhirnya azan. Ini siapa yang azan sih gitu ya. Yang azan mati aja lah gitu kayak gitu. Oke. Nah itu polisi masih di jalan tuh, masih jauh gitu tuh. Mereka berbarengan di perjalanan yang jauh itu dengan keadaan si cewek masih kesurupan. Iya, gitu. Oke. Ya akhirnya selama perjalanan udah setel aja murotal gitu. Oh jadi disetelin tuh? Ya disetelin gitu kan, biar tujuannya buat ngusir si jin atau makhluk di dalam tubuhnya teman si cewek ini. Iya umumnya kan gitu emang. Betul. Berhasil? Nah masih teriak-teriak tuh masih sepanjang perjalanan. Oke. Gitu. Datang masuk ke dalam rumah. Akhirnya ya coba disembuhin lah kan, kayak ruqyah mandiri dan segala macam gitu. Dilakuin oleh Adit? Iya, sama temennya yang satunya lagi. Iya. Ya udah bareng yuk kita bacain ini. Masih teriak-teriak. Nggak lama si ketua desa itu datang. Ini kenapa lagi teman kamu gitu? Ada yang manggil atau dia datang sendiri? Nggak ada, dia datang sendiri. Beneran sakti berarti? Ya akhirnya kan skeptis juga sih Adit. Pak, kok bapak tahu kita lagi kesusahan? Iya. Bapak tahu dari mana? Curiga ya, kan? Curiga kan. Cuman dari orang itunya, si ketua desanya bilang gini, oh saya kebetulan ke rumahnya Pak Lurah nih. Iya. Tempat ini kan pas banget di sebelahnya Pak Lurah, jadi saya tahu katanya, dengar. Oke, masuk akal. Masuk akal lah, alasan kayak gitu. Iya. Oh ya udah Pak, ini kenapa nih teman saya gitu? Ini kenapa lagi kok kejadian lagi seperti yang minggu-minggu sebelumnya? Iya benar. Ada apa sih sebenarnya gitu? Ditanyain lah. Ini sebenarnya dia lahir tanggal berapa? Tanyain lagi. Ditanyain lagi itu ya. Dia lahir kapan gitu kan? Iya. Akhirnya debat lah, Pak, kenapa sih harus tahu tanggal lahir dia gitu? Emang ada apa gitu? Benar. Itu kan privasi, Bapak nggak punya hak sebenarnya. Ya lagian apa hubungannya juga nanyain itu sama orang kesurupan gitu kan? Betul. Ya akhirnya dikasih tahu lah, loh saya bakal menyembuhin teman kamu gitu. Saya punya hak dong gitu. Buat tahu juga, karena ini ada kaitannya. Oh beneran ada? Ada ternyata. Oke. Terus? Nah akhirnya siapa tahu teman kamu ini lahir di Selasa Kliwon. Selasa Kliwon? Ada apa tuh? Jadi di desa itu dulu punya satu ritual, katanya kalau misalkan ada anak perempuan yang lahir di Selasa Kliwon, dia bakal ditumbalin terus dimakan sama warga-warga desa. Dimakan? Iya. Jadi secara logika si cewek ini harusnya jadi tumbal nih sekarang. Nah kan kita nggak tahu sebenarnya dia lahir kapan. Oke. Karena kan khawatirnya ke sana. Iya, khawatirnya si bapak tetua ini kayak gitu. Betul. Oke. Gitu. Nah si Adit kan kayak, masa sih ada cerita begituan kan? Iya. Banget. Gak masuk akal. Gak masuk akal gitu. Nah, akhirnya ya udahlah, ini untuk sementara saya jampe dulu, biar dia tenang dulu. Oke. Nanti saya pulang lagi lihat besok katanya gitu. Oke. Akhirnya di jampe mulai tenang. Oke. Tenang lagi. Si tetua desa ini kan mau pulang. Balik lagi, tar dulu, kalau misalkan ada yang datang jangan disambut gitu. Maksudnya apa tuh? Dia cuma ngomong gitu dong, pokoknya ada yang datang jangan disambut aja. Oke. Gitu. Akhirnya pulanglah, saya izin pulang pamit dulu, ya udah. Akhirnya semuanya awalnya mulai tenang. Gitu kan. Nah teman si cewek ini akhirnya mulai kesurupan lagi. Ternyata, iya, malam-malam tuh kesurupan lagi. Dilihatnya tuh jadi di dalam kamar dia duduk tegak melihat satu foto yang ada di rumah itu. Ya, foto yang di kamar itu. Foto apa? Foto keluarga. Oke. Ngeliatin aja. Terus ya akhirnya si Adit ini kan datang, mau masuk ke kamar, mau ngajak ngobrol biasa gitu kan, biasa Adit kan, Adit mentality. Oke. Ya terus temennya si cowok bilang, lah
orang lagi kayak gini ngapain diajak ngobrol, gak bisa gitu. Ya udah sih, ya akhirnya debat lah kan. Si cewek ini ternyata langsung ngomong masuk aja gitu, dia tahu. Serem banget. Gitu, akhirnya ya udah kan, karena udah boleh masuk nih. Iya. Masuklah si Adit tuh, nanyain kamu kenapa, ditanya kan, nanyain ke si cewek ini, kamu kenapa liatin foto itu, emangnya kamu kenal orang di sana? Geleng-geleng lah. Gak kenal. Oke. Terus kamu pernah lihat enggak salah satunya? Pernah. Oke, ngangguk-ngangguk gitu kan, kayak gitu, ngangguk-ngangguk doang. Tanyalah, siapa memangnya, yang mana? Ditunjuklah, ada satu cewek di foto itu ya. Ada anak cewek, kulitnya putih kayak bule. Kayak bule? Berarti yang mereka ketemu di hutan itu? Nah, kita nggak tahu, mungkin saja, kayaknya sih iya ya. Berartiin aja. Terus nggak lama si cewek ini bilang, aku pengen udah mulai ngerocos lah gitu kan. Pengen apa gitu. Nah, ngumpat-ngumpat lagi, marah-marah lagi? Enggak sih, enggak marah-marah sih. Awalnya kan kayak mulai tenang gitu. Terus meluk si Adit tiba-tiba. Terus nada bicaranya udah kayak anak kecil. Dikasih tau lah kan sama temen cowoknya, Dek, kan karena liat anak kecil ya. Gelagatnya udah jadi anak kecil. Kayak anak kecil. Dibilangin, Dek, Kak Adit jangan dipeluk dulu ya gitu kan. Ini kepanasan dan gak enak. Awalnya marah tuh, karena nggak mau gitu. Nah, lama-lama dibujuk tuh, ya udah lepasin, akhirnya dilepas. Terus nunduk. Lama-kelamaan akhirnya dia ketawa lagi tuh, ketawa gitu. Panjang banget malam mereka ya. Panjang, makanya ini kejadian yang unik juga buat gua gitu. Terus? Nah, akhirnya ngomong gitu, kalian kalau misalkan mau hidup harus pergi sekarang juga, kata si ceweknya gitu. Masih dengan suara anak kecil itu atau dengan suara dia sendiri? Suaranya beda lagi gitu kan. Kamu lihat foto di sana, dia bilang gitu. Orang itu penyebabnya. Yang bule itu? Iya. Tapi akhirnya yang mana, yang bule atau bapak-bapak itu gitu kan. Itu kan banyak. Iya, kan di sana kan keluarga. Satu keluarga. Yang bule atau yang bapak-bapak mirip anak bule ini. Tanyain kan. Terus si teman ceweknya ngomong, mirip dari mana? Gua nggak mirip sama dia gitu. Ternyata dia kemasukan si anak cewek bule itu. Gitu. Gua nggak mirip gitu. Dia pelakunya gitu. Ingat aja dia pelakunya gitu. Kayak gitu kan. Akhirnya ditenangin, ya udah istighfar dan segala macam. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Dia tolong masuk, ini saya mau ngasih sesuatu. Gede borongnya. Tapi kan ada pesan dari Pak Tetua tadi. Betul. Nah, si temen Adit ini kan ngomong udah jangan disambut. Tapi si Adit masih ngeyel, jadi kayak lihat dulu siapa, takutnya kan kenal. Benar, Adit mentality. Adit mentality. Akhirnya lihat, ternyata Pak Lurah bawa barang gede tuh. Kan udah kenal ya? Karena udah kenal, betul. Karena udah kenal, akhirnya ya udah Pak, masuk silahkan, suruh masuk gitu kan. Nah, dia ngeliat itu, kenapa lagi teman kamu? Iya Pak, ini dia kesulitan lagi. Oh begitu ya. Akhirnya ya, ini saya bawa barang kan, bawa makanan, siapa tahu butuh. Oh iya, emang apa? Dibukalah. Isinya batu bata, daging mentah, bangkai tikus, kembang, kayak gitu-gitu. Aduh. Perasaan gue emang gak enak pas dia suruh masuk. Nah iya, makanya ditanya, ini Pak, kenapa dibawa ini? Kalian pasti butuh, kata Pak Lurah tuh. Kalian pasti butuh. Emang siapa yang bakal makan? Ada. Gitu doang, ada. Itu beneran Pak Lurah apa? Iya, makanya kan, jadi akhirnya pertanyaan tuh, ditanyain lah, Pak, ini ya akhirnya si Adit mengkonfirmasi dulu kan, ini beneran Pak Lurah atau enggak gitu. Dia tahu desa atau enggak gitu. Salah satu cirinya kan, kalau dia beneran Pak Lurah berarti dia tahu desanya. Benar. Tanyain lah, Pak, ini sebenarnya desa ini emang sering ngadain ritual ya? Ngadain sih Pak gitu kan, ngadain si Dek gitu.
tapi nggak harus di hari-hari besar aja, hari-hari tertentu bisa, dia bilang gitu. Oke, jadi bebas kapan aja gitu maksudnya? Bisa ya. Oke. Tapi Pak, akhirnya ditanya lagi, Pak emang aturan dari desa ini tuh udah ada sebelum Bapak atau ada setelah Bapak jadi lurah? Iya. Tanyain kan, akhirnya dijawab Pak Lurahnya, ya sudah ada sebelum saya jadi lurah gitu kan. Oke. Tapi si cewek ini, teman ceweknya si Adit, langsung ngomong, pembohong. Masih dalam keadaan kesurupan berarti? Iya, masih dalam keadaan kesurupan. Pembohong, kalian jangan percaya dia ngomong apa. Oke. Itu pembohong. Iya. Lu harusnya percaya sama gua. Si cewek bilang kan, kalau misalkan kalian pengen selamat, sekarang juga kalian harus pergi dari desa ini. Dia udah berkali-kali loh ngomong kayak gitu. Iya, udah diingetin. Iya. Tapi kata Pak Lurahnya bilang, kalau misalkan percaya sama saya Pak Lurahnya nih gitu kan. Kalau kalian mau selamat, jangan dulu pergi sembarangan di malam-malam. Sekarang udah lewat jam 10 gitu kan. Iya sih, tapi kayak bingung juga mau percaya yang mana. Nah itu akhirnya si Adit tuh ngalamin gitu juga, ini percaya yang mana harusnya. Iya. Gitu kan. Terus? Ya akhirnya ada perdebatan dan segala macem lah gitu kan. Terus kesurupan lagi, teriak-teriak tuh si ceweknya, marah-marah gitu. Nanyalah ke Pak Lurah, Pak, di sini ada ustadz enggak? Iya. Pak Lurahnya diem aja. Pak ada enggak Pak? Maaf nih kita butuh, ada ustadz enggak atau ahli ruqyah deh gitu, praktisi ruqyah gitu. Iya, masa dibikin kesurupan mulu gak diapa-apain? Betul. Tapi Pak Lurahnya bilang, oh ya kita cuma adanya tetua desa aja, yang sebelumnya itu tuh. Oh, beliau lagi. Si beliau lagi tuh. Iya. Iya, kita cuma ada dia doang. Pak, kita nggak butuh bapak itu, katanya. Walaupun saya tahu dia bisa jampe-jampe dan segala macam. Tapi yang saat ini kita butuhkan itu ustadz. Benar sih. Gitu. Iya. Tapi nolak, tetap nggak ada gitu. Bilang nggak ada. Kalau misalkan emang butuh ya udah ke tetua itu aja. Iya. Dia bilang gitu. Akhirnya sempat debat lah sama si Adit ini. Iya. Tapi karena emang nggak ada pilihan kan, temen si Adit tuh langsung ngomong, udahlah ikutin aja yang ada aja dulu gitu kan, kurang lebih. Iya sih, gak ada pilihan soalnya. Betul, nggak ada pilihan. Oke, terus? Nah akhirnya dibawa lah kan, ke si ini, ke si siapa, ketua desa itu tuh. Tapi udah lewat jam malam belum pas dibawa ke ketua? Udah subuh gitu, buat pagi gitu. Oke. Ya udah kita bawa aja. Iya. Bawa, saat datang ternyata ya ngelewatin sawah dan segala macamnya. Oke. Masuk sambil digendong gitu kan. Masuk. Oke. Sebelum diapa-apain, ibunya Adit langsung ngomong. Bukan ngomong tapi telepon. Oke. Dia nelpon kan. Tiba-tiba nelpon, Pak izin angkat dulu ya, kata Adit kayak gitu. Iya. Telepon, halo Bu, ada apa? Gimana teman kamu yang perempuan? Kok tahu lagi? Iya. Ini kenapa Bu, kok Ibu tahu? Iya saya, Ibu khawatir aja. Emang ada apa? Oke. Gitu. Ya Bu, jadi gini, tapi dipotong langsung sama temennya. Udah cepetan, udah gak usah lama-lama. Ya sama teman cowoknya ya? Oke. Si ibunya langsung ngomong, oh ya kamu lagi praktek ya? Kan ngiranya gitu. Oh iya. Kamu lagi praktek ya? Iya lagi praktek, nanti lanjut lagi ya Bu, tutup dulu gitu. Oke. Si ibunya bilang ya udah hati-hati, jangan sampai dilepasin tuh kalungnya, wasiat dari nenek gitu. Terus kalau kamu marah-marah jangan sumpah serapah segala macam ke orang. Oh oke. Ini diingetin. Iya. Masuk udah mulai, nah teriak-teriak lah kan. Si cewek itu lagi? Iya, si ceweknya teriak-teriak. Oke. Nah si cewek itu teriak-teriak, akhirnya si ketua desa ini ngomong, ini kamu nih Dit, gara-garanya digituin, misalin Adit. Dituduh ya? Dituduh, iya. Oke. Kayaknya itu tuh ada sesuatu sama Adit dari awal, pokoknya sensi banget. Iya, kayaknya sensi banget, tapi nggak pernah tahu kan. Jadi ya ditanya lah kenapa gara-gara saya. Jadi akhirnya saling tuduh-tuduhan. Loh kamu kenapa nggak nanya teman kamu kalau misalkan dia lagi mens? Terus gara-gara kamu juga si penunggu desa ini, perempuan bule itu akhirnya datang ke teman kamu, masuk
Terus ternyata penjaganya itu nggak disukain sama makhluk desa ini. Oh, jadi si cewek ini bawa penjaga yang gak disukain, Iya. makanya dia diganggu mulu. Heeh. Oke. Nah orang desa, nah si tetuanya itu ngomongnya kayak gitu ya, ini gara-gara kamu, teman kamu gitu. Iya. Kenapa kamu nggak ngikutin arahan dari desa dan segala macam kayak gitu. Iya. Nah, akhirnya marah-marahan kan segala macam. Terus ya akhirnya ya udah Pak, kalau emang nggak bisa bantu kita bawa aja lah gitu. Kita bawa balik lagi aja ke rumah gitu. Iya, udah jauh-jauh di situ malah dimarah-marahin, lu nggak dibantu ya? Iya kayak gitu. Oke. Nah itu yang bikin ininya tuh kan akhirnya pas mau pulang si cewek ini bangkit terus ngekek tuh, Ngekek si siapa? ketua desa sama ininya sama temen si Adit salah satunya lagi Iya, iya. kayak gitu. Jadi 2 tangan tuh. Oke. Gitu. Nah selanjutnya nih ya akhirnya marah-marah segala macam dan Adit juga bingung. Nah pas mau dibawa si ceweknya itu Ya. tiba-tiba dia bangkit terus ngekek tuh. Ngekek siapa? Ngekek si ketua desa sama temen si Adit tuh yang satunya lagi. Pakai 2 tangan. 2 tangan terus diangkat gitu. Kuat banget ya? Iya, karena ya akhirnya mulai sumpah serapah lah, kamu ini ketua desa udah tua juga, itu punyamu tuh udah nggak kepake tapi kamu masih cabul ke gadis-gadis desa. Waduh, dibukain ya? Dibukain, iya, kamu lagi ngomong ke temennya si Adit. Yang cowok. Ya. Kamu tuh suka ngasih ini apa, ngambil kesempatan gitu, ngambil kesempatan buat cewek-cewek yang kamu suka. Oh gitu. Ya dibuka tuh semua. Iya. Terus? Nah si Adit akhirnya ngomong kan, udah istighfar lawan. Iya. Ingat loh katanya, kamu tuh ini teman kamu loh. Iya benar. Segala macam. Terus si Adit langsung si ceweknya Adit kamu diem aja, dicekek lah gitu. Adit dicekek juga? Iya dicekek juga, jadi dua orang itu dilepas gitu, dilempar, nyekek Adit. Aduh, padahal Adit cuma pengen menengahi dong. Iya gitu. Terus? Jadi ya akhirnya ya kesusahan kan napasnya gitu segala macam. Nah mulailah si Adit kayak baca apa gitu, ayat kursi dan segala macam. Iya, apapun yang dia punya lah. Iya, apapun yang dia punya gitu. Sambil nenangin temennya gitu, udah lawan kan. Oke. Lambat akhirnya pelan terus ya si Adit kan karena udah mulai pelan kan, si tangannya ini dia pegang sekuat tenaga, mulai pelan. Nggak sengaja dipatahin sama si Adit jarinya. Jarinya dipatahin? Iya, satu jarinya tuh dipatahin gitu. Sekuat apa sih Adit? Nah itu yang ya apa, ya mungkin ada pengaruh atau apa gitu kan, karena ya mungkin ininya cewek kan, pas mau sadar jadi si Adit udah ngiranya masih kerasukan, jadi kayak sekuat tenaga, ternyata nggak sadar udah matahin jarinya si cewek. Jadi dia pikir si cewek ini masih nyekek dengan kuat, jadi dia berusaha lepasin. Aduh parah sih. Terus gimana dong? Ya akhirnya udah mulai pingsan lagi, si ceweknya pingsan lagi tuh. Oke. Nah terus datangin Pak Lurah datang, lihat tuh ini ada apa gitu. Iya. Ya ini harus ritual lagi katanya, kata si mbak ketua desanya. Waduh. Ini harus diritual gitu buat ngusir yang ada di dalam teman kamu gitu. Iya. Tapi terus? Dia harus mandi 7 kembang. Yang kayak sebelumnya lagi. Oke. Terus si Adit nggak yakin gitu loh. Oke, udah gak percaya kali sama aparat desa itu kan? Iya, udah nggak percaya, kayak kamu ngapain katanya dengan begituan. Saya tahu gitu kalau mandi kembang 7 rupa tuh ngedatengin. Iya. Gitu. Tapi si ketua desanya bilang, enggak, ini ngusir katanya. Saya lebih tahu karena saya tahu ilmunya gitu. Oke, terus? Ya akhirnya debat lah di sana. Adit kan, Pak saya tahu saya dokter gitu, tapi saya nggak kosong juga. Iya benar. Nah Pak Lurah kan karena ada Pak Lurah di sana, udah Mas ikutin aja. Lagi-lagi kayak gitu. Iya, lagi-lagi kayak gitu. Terus dia bilang, oke, kalau misalkan mau diikutin, tapi harus sama cewek, jangan sama cowok. Oke. Akhirnya si Pak Lurah ya udah, saya datengin istri saya ya. Oke. Datengin istrinya lihat, loh ini kok kacau gini, ada apa gitu. Iya.
Ya Bu, akhirnya diceritain kayak gini. Oh begitu, ini ternyata Mas Adit ya. Ya akhirnya nuduh lagi ke si Adit ini. Ternyata Mas Adit ya, Iya. langsung nuduh. Iya langsung nuduh kayak, oh ternyata begitu ya. Ini Mas Adit harusnya lain kali ikutin aja apa yang ada di desa. Oke. Gitu. Terus Si Adit, loh kenapa saya? Padahal saya udah ngikutin juga semuanya gitu. Iya, Tapi benar. kenapa harus saya? Kenapa gara-gara saya? Iya. Saya nggak melakukan apapun gitu. Saya cuma pengen membantu menolong gitu. Iya. Istilahnya gitu. Ya tapi kan Mas Adit ini yang malah bikin teman Mas Adit ini kan karena mens gitu kan. Gak ditanyain. Tapi kan Gitu, itu juga bisa jadi kewajiban si cewek itu sendiri nggak sih? Masa dia nunggu ditanya nama Adit dulu? Nah, selanjutnya kan akhirnya Pak Lurah ngomong ya udah Mas, saya panggil istri saya aja. Iya. Gitu kan. Datanglah. Ini kok pas lihat kondisi rumah nih kok kacau balau. Iya. Ada apa nih? Gitu. Udah berantakan. Ya, udah berantakan. Akhirnya dijelasin tuh apa yang terjadi dan segala macamnya. Oke. Nah, si Bu Lurahnya tuh langsung ngomong, oh ternyata Mas Adit. Ternyata Mas Adit. Iya, dia tetap disalahin si Adit tuh. Langsung dituduh bahkan belum. Iya, betul. Oke. Ya, Adit kan langsung, lah kenapa salah saya? Iya. Memangnya kenapa gitu? Saya cuma mau nolong gitu. Iya benar. Tapi kan Mas Adit yang nggak ngikutin aturan di desa ini gitu kan. Dari Kayak mana? gitu-gitu. Kayak gitu, kayak misalkan ini kan Mas Adit nih yang ternyata ngebangkitin penjaganya teman Mas Adit. Terus Oke. Mas Adit juga nggak memastikan apakah teman Mas Adit itu mens atau tidak, yang gitu-gitu. Lah kan ini kewajiban si ceweknya. Ya iya, makanya. Dan lagi kan Adit juga nggak dikasih tahu syarat-syaratnya apa gitu, pantangannya apa sih Bu, atau pantangannya apa sih Pak gitu. Iya benar, maksudnya mereka kan orang baru yang akan ikut ritual, harusnya dikasih tahu dong mereka. Betul. Jadi karena ya tiba-tiba aja ikut gitu kan. Iya. Tapi kan yang namanya udah ikutin aja gitu aturan desa, Adit udah ngikutin Iya benar. gitu. Marah-marah lah di sana si Adit tuh. Iya. Tapi karena masih ingat pesan mamahnya, pesan ibunya, Iya. kalau kamu marah jangan sumpah serapah. Benar. Akhirnya dia tahan. Ya udah kalau memang kalian tidak bisa, saya bawa pulang aja. Bawa pulang lagi teman saya. Oke, benar sih harus kayak gitu. Gitu. Nah terus si Bu Lurahnya ngomong, ini Mas Adit maaf nih, Mas Adit kan udah ngebangkitin dan segala macam nih gitu kan. Dan Mas Adit juga menyalahkan kami nih orang desa. Oke. Gara-gara kami Mas Adit bisa lihat hantu lagi. Ya. Mungkin memang sudah waktunya Mas Adit. Kasih tahu gitu doang. Waktunya apa? Ya nggak tahu, dia cuma bilang gitu, mungkin Mas Adit sudah waktunya. Oke. Ya Adit masih marah-marah. Ya, gak jelas soalnya. Iya kayak apaan sih, gak jelas, udahlah Iya. gue balik aja gitu kan. Oke. Dibawalah, digendong kan temen-temennya, terus ya temen cowoknya dibangunin, ayo bangun gitu, bantuin, kita Iya. balik aja. Terus Keluar dari rumah kan itu ada desa, sawah tuh, iya tempat mereka lewatin tempat tadi. ngeliatin ya kan. Terus ada orang-orang tuh di sana, lagi Warga. kerja. Iya warga. Oke. Ketika Adit jalan, warga-warga berhenti kerja, terus ngeliat Adit, terus nunduk Oke. gitu. Mulai dari sana tuh udah mulai, karena ini sebenarnya ada apa nih gitu kan, Iya, mencurigakan banget soalnya. curigakan banget gitu. Masuk ya udahlah, akhirnya tetap Adit mentality kan, Iya. tetap masuk, ya udah balik, masuk ke dalam rumah, tidurin di dalam kamar, Oke. dan akhirnya ya udahlah kita langsung balik aja. Oh, Kita nyaranin kabur ke aja. dua temannya itu. Oke. Ya sebenarnya sih yang cewek masih pingsan. Dia Iya. ngomong ke temannya yang cowok tuh, udah kita balik aja lah, gue bakal nelpon ibu gua buat ngehubungin orang pusat jemput kita. Oke. Kita udah nggak bisa kayak gini gitu kan. Benar. Ya lihat teman kita nih, dia pingsan di sini gitu, kondisinya udah nggak memungkinkan lagi kalau misalkan lanjut. Iya, itu bahaya banget soalnya. Betul. Nah terus akhirnya ya awalnya sih ya skeptis gitu kan temennya, malah loh kenapa memangnya gitu. Maksudnya kan
kita jadi penasaran juga sebenarnya kenapa kita bertiga aja nih yang dikirim. Oh Harusnya gitu. kan 5 gitu Iya, kan. iya. Gue mau dicuriga sebenarnya sama orang pusat, kenapa harus orang pusat kayak gitu. Benar. Kayak ada sesuatu nggak sih yang ditutup-tutupin? Gitu. Maksudnya kalau misalkan orang pusat apa ya, ngasih tanggung jawab gitu kan, atau nugasin orang gitu ke satu tempat, berarti orang pusat udah tahu tempat itu kayak gimana kan. Iya benar. Harusnya gitu. Iya. Kayak misalkan gini, Adit kan dia dokter ini ya, dokter kandungan. Iya. Berarti kan kita lihat, oh ternyata orang desa di sana punya warga-warganya banyak yang hamil, tapi ternyata belum ada dokter yang bisa nanganin kayak gitu. Oke, jadi sesuai kebutuhan warganya ya. Betul. Oke. Kayak misalkan orang desa ini ada beberapa warga yang punya penyakit kulit, Iya. tapi kenapa nggak ngedatengin dokter kulit? Oh, nggak ada. Nggak ada. Oke. Kayak gitu. Atau mungkin bisa punya masalah kelamin lah, kenapa nggak didatangkan dokter spesialis itu? Iya benar. Masuk akal sih. Nah gitu ya, akhirnya ya udahlah, mungkin ada pertimbangan, tapi yang terpenting gimana caranya kita balik dari sini. Kata Adit gitu. Oke. Tuh. Terus gimana dong? Mereka berhasil kabur. Mereka akhirnya sepakat buat pergi gitu, atau Adit ngikutin temannya tinggal di situ aja? Nah, untuk selanjutnya, Dri, kalau misalkan ingin cerita yang lebih seru lagi, lebih horor lagi, kalian bisa terus pantengin channel ini bersama gua Rizky. Gue Indri. Sampai jumpa lagi.